Halo semuanya, selamat datang di obrolan santai bareng aku. Dimana hari ini kita akan ngobrol bareng teman kita yang pastinya inspiratif sekali dari beberapa bidang yang mereka tekuni. Nah, hari ini spesial banget, kita akan kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Dan dia ini merupakan mahasiswa semester 2 di UNY dari jurusan ilmu keolahragaan, dan dia ini sangat aktif di beberapa bidang, salah satunya yaitu di olahraga tenis. Nah, sekarang kita panggilkan Mbak Hanifah Ramasatya. Silakan masuk. Nah, ini dia Mbak Hanifah Ramasatya. Oke, Mbak Hanifah, jadi di sini kita akan ngobrol-ngobrol santai ya, tentang bagaimana sih Mbak Hanifah itu bisa sampai di titik yang sekarang ini. Jadi Mbak Hanifah itu boleh dong cerita-cerita sedikit tentang Mbak Hanifah itu pertama kali kenal dan jatuh cinta sama tenis itu sejak kapan sih? Jatuh cinta sama senang sama tenis dulu waktu kecil diajak ayah ke lapangan. Pertama lihat-lihat dulu, diajak ke lapangan dari umur 4 tahun 4 tahun pokoknya PAUD itu diajak ayah ke lapangan, ngeliatin ayah main, maksudnya ngeliatin ayah sama teman-temannya main. Terus masuk ke TK baru kasih tahu sama raket, sama bola, sama diajarin ya cara-cara dasarnya gimana main tenis. Terus masuk ke SD kelas 1 itu mulai kayak dimasukin ke klub di Bantul, ada dulu waktu kecil. Sampai kelas 3 itu baru mulai seneng, mulai kayak nyaman sama sama dunianya gitu loh, kayak asik, terus seru, ketemu banyak teman. Terus mulai pertandingan itu SD kelas 4 dulu, ngewakilin SD, mewakilin sekolah, main-main dulu. Kalau di zamanku dulu masih ada yang namanya O2SN. Pokoknya itu kayak tingkatan olimpiade, cuman antar kota Yogyakarta, kayak antar DIY lah gitu. Terus mulai juara tambah lama tambah seneng, kayak tambah kayak bisa dapet piala, bisa dapet dulu kecil uang saku dari sekolah, dulu juga SD dapet beasiswa dan lain-lain. Terus waktu itu tuh pertama kali kamu nyebur ke dunia tenis itu langsung ditekuni gitu, atau masih sempat ada perasaan maju mundur gitu? Kalau dulu sih nggak langsung seneng banget ya, kayak maju mundur tuh mesti ada. Maksudnya kan umur segitu ya, anak-anak kecil ya. Kayak masih pikirannya pengen main di rumah, pengennya istirahat, pengen ini, jadi kayak dia masih maju mundur. Cuman lama kelamaan ya kayak langsung kayak bisa kontrol gitu loh. Oh, waktunya ini. Jadi ya lama-lama bisa ini. Nah, berarti sekarang ini udah berapa lama sih Mbak Hanifah menekuni tenis itu? Dari umur 4 tahun ibaratnya, hitungannya sampai 19 tahun sekarang ya, berarti 15 tahun ya, lah. 15 tahun. Nah, yang bikin aku makin kagum tuh Mbak Hanifah ini kan sempat juara di PON Aceh ya. Juara berapa Mbak Hanifah? Juara 3. Oh iya, juara 3, alhamdulillah. Nah, itu boleh diceritain dong pengalamannya dari awal seleksi sampai akhirnya bisa mendapatkan juara gitu. Awal seleksi itu untuk yang PON kemarin kan aku juga masuknya ke cabang olahraga baru ya, kayak tadi tenis, terus transisi ke soft tennis yang aku kemarin bisa juara di PON. Itu juga awalnya cuma dari ajakan teman-teman, mau nggak nyoba olahraga baru, nggak ada atletnya, nggak ada ininya, terus nanti bisa berpeluang main ke PON juga. Lama-lama aku juga mikir kayaknya asik sih nyoba olahraga baru yang maksudnya di luar bidangku sendiri, nyobain gimana atmosfernya, nyobain gimana pengalamannya.
Itu latihan di Jogja 5 bulan latihan, terus berangkat ke Jakarta seleksi buat babak kualifikasi ke PON. Pertamanya main beregu, cuman beregunya nggak lolos, terus akhirnya aku main di perorangan. Di perorangan itu juga ada babak penyisihan dari berbagai macam provinsi di Indonesia. Terus tahunnya aku bisa dapet juara 1, yang aku sendiri juga nggak narget juara saat itu. Ya kayak pikirannya cuman ya udah main-main aja, penting pulang dapet hasil yang baik. Ternyata malah dapat juara 1, dan itu bisa hitungannya masuk ke golden ticket buat ke PON kemarin. Keren banget ya. Nah pasti justru perjuangannya luar biasa ya Mbak Hanifah ya. Nah di situ ada nggak sih momen dimana Mbak Hanifah itu inget banget dan membekas banget gitu di hati, entah pas latihan atau pas tanding atau mungkin pas naik ke podium waktu juara gitu. Kalau momen-momen yang paling berkesan, yang paling membekas ya jelasnya kemarin waktu di babak kualifikasi PON ya. Soalnya benar-benar kayak diseleksi, benar-benar diambil yang paling terbaik. Terus akunya ya juga kemarin alhamdulillah bisa dapat juara 1 itu kan. Itu benar-benar bikin aku kayak speechless, masih nggak percaya. Ya, apalagi ini tadi nggak sengaja ya ikut. Betul. Terus solo naik ke podium paling berkesan mungkin terakhir kemarin PON sih. Maksudnya PON itu kan olahraga besar di Indonesia kan, terbesar, acara tahunan di Indonesia paling besar, juga persaingannya juga berat-berat. Kemarin juga di PON juga nggak narjet juara, nggak narjet ini, pokoknya intinya Jalanin aja. ya jalanin aja, ngalir aja di sana, ya udah fun aja. Ternyata malah bisa bawa pulang juara 3. Nah, kalau ikut juara itu kan pasti ada menang kalah ya. Nah, apakah ada saat dimana Mbak Hanifah itu ada momen kalah gitu? Nah itu gimana sih Mbak Hanifah ngadepinnya gitu? Momen kalah saat pertandingan kan mesti kayak wajar ya. Dalam pertandingan mesti ada menang kalah, ada naik turunnya gitu loh performa. Terus pernah waktu dulu mungkin waktu SMA apa enggak SMP gitu, momen-momen paling down banget ibaratnya, kayak mainnya lagi jelek, kayak performnya juga lagi nggak bagus, pertandingan juga kalah terus, jadi kayak ya bener-bener bikin aku kayak down gitu. Cuman ya di situ pelan-pelan juga bangkit, mulai memperbaiki latihan, mulai dengerin kata coach juga kayak ngasih apa ya, support ke aku biar aku bisa lebih bangkit lagi, lebih semangat. Iya. Dan di situ juga pasti harus jaga kesehatan banget ya, karena kan olahraga itu kan fisik ya. Betul. Nah, oh ya, kamu itu kan sekarang jadi mahasiswa aktif ya. Nah di semester 2 gitu loh, di situ gimana sih kamu cara membagi waktunya antara kuliah dengan kegiatan latihan gitu? Kalau membagi kegiatan kuliah sama latihan, mungkin awal-awal dulu semester 1 jelas susah ya, karena PON gue kemarin juga di semester 1 juga masih adaptasi ya kan. Terus sibuk, terus juga tugas-tugasnya numpuk ya, kadang susah, cuman Kaget gitu ya. masih belum terlalu kebiasa lah. Tapi lama-lama ya kayak udah bisa ngebagi waktu. Kadang kuliah juga nggak terlalu sepadet itu gitu loh jadwalnya. Tapi kalau misal kuliah lagi padat, lagi bener-bener hari itu sampai sore, paling nanti ya tetap dispen ke dosen, tetap bilang kalau ada kegiatan. Terus dosennya juga alhamdulillahnya kalau di FIKK tuh kayak bener-bener apa ya, support gitu loh ke mahasiswanya yang bener-bener masih aktif di lapangan. Jadi kayak ya enggak terbentur sama jam kuliah gitu, tetap masih disupport. Itu pasti merasa capek gitu ya. Nah itu pernah nggak sih Mbak Hanifah tuh ngerasa kayak pengen nyerah gitu? Kalau pengen nyerah pastinya ada ya, setiap atlet mungkin yang bentur sama akademik sama non akademiknya juga dituntut bagus, dua-duanya dituntut bagus, itu masih
pengen nyerahnya tuh masih ada, titik-titik apa, titik terendahnya masih ada. Terus tapi ya tetap dijalanin apa adanya. Mesti nanti lama-lama juga bisa bangkit lagi, tetap bisa semangat lagi. Terus terkait pengen nyerah ini tadi kan harus membutuhkan support system ya. Nah, menurut Mbak Hanifah itu yang paling berharga banget, yang paling berkesan banget itu support system dari keluarga, teman, atau dari dosen? Yang support system paling utama buat aku sih ya pasti orang tua, balik lagi ke keluarga, orang tua. Cuman tujuan utama aku juga prestasi segala macam juga buat orang tua kan, jadi mungkin supportnya orang tua tuh kayak bener-bener yang paling berkesan buat aku. Membahagiakan orang tua, untuk membanggakan orang tua. Betul. Gitu ya. Terus kalau temen sih ya ada satu sahabat yang bener-bener udah close banget sama aku, udah bener-bener deket. Itu juga kalau misalnya aku nggak bisa sharing, nggak bisa apa, bilang capek ya mungkin aku ke dia, terus dia ngasih kayak support, ngasih kayak pencerahan biar aku lebih semangat latihan. Iya. Kemudian kalau boleh tahu apa sih yang bikin kamu itu tetap semangat latihan dan terus bisa berprestasi gitu? Kalau tetap semangat latihan sama berprestasi itu aku juga punya goals kan, goals ke depannya. Mungkin hasilku yang kemarin PON, mungkin aku bikin narjet ke SEA Games, pengen narjet ke Asian Games ke depannya. Keren banget, semoga bisa tercapai. Amin. Ya. Terus juga di perkuliahan juga ada biasanya Pomnas, apa Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional, itu juga mungkin masih masuk ke goalsku buat tambah berprestasi lagi, tambah apa ya, kayak ingin menguji kemampuanku lebih di atas dari yang kemarin aja. Berarti kamu punya target sendiri yang menargetkan untuk kejuaraan yang lebih tinggi gitu ya. Kalau boleh tahu Mbak Hanifah itu ada nggak sih pesan buat teman-teman mahasiswa yang mungkin di luar sana ya kadang ngerasa jenuh mau kuliah gitu, kemudian bingung untuk mencari passionnya gitu? Buat teman-teman nih, khususnya buat mahasiswa-mahasiswa yang yang mungkin fase-fase semester 1, semester 2 ini benar-benar masa adaptasi dari anak SMA, dari ke masa kuliah kan. Aku sendiri juga udah ngalamin itu, kayak males kuliah, males kerjain tugas, pokoknya kayak males. Terus kan kalau buat kalian mumpung masih semester 1, semester 2 itu harus bener-bener apa ya, bener-bener diperhatiin lah gimana lingkungannya, gimana peran-peran dosennya, gimana peran-peran teman-temannya. Maksudnya ya kalian tuh nggak bergaul sama orang yang ini mungkin akan bisa berpengaruh ke hal yang positif. Betul. Jadi ya dapat disaring lah, biar nggak males pokoknya. Kayaknya aku udah ngalamin sendiri kemarin semester 1 sama ini semester 2 kayak males banget kuliah, kayak kuliah apa sih gitu. Cuman ya buat kalian yang mahasiswa masih gitu, yang masih pemikirannya masih kayak SMA, terus mulai dihilangin dikit-dikit lah. Maksudnya kuliah juga nggak seburuk itu. Kalau beda bisa nikmatin lah. Iya, pasti ada masanya nanti kita bisa menjalani dan enjoy gitu ya. Waktu kita udah menemukan enaknya di kuliah. Kemudian untuk yang bingung mencari passion itu gimana? Kalau dari Mbak Hanifah, cerita Mbak Hanifah tadi itu kan Mbak Hanifah kayak mencoba terlebih dahulu, apapun ya coba dulu. Apakah seperti itu? Ya pokoknya kalau yang lagi bingung nyari passion, lagi bingung nyari apa sih, aku di bidang apa sih, bagusnya apa sih gitu, nggak ada salahnya buat mencoba sesuatu yang baru. Karena yang harus dicoba dulu. Wah, gila sih ya, obrolan hari ini tuh bikin kita semangat banget ya Mbak ya. Terima kasih buat Mbak Hanifah yang udah mau sharing, udah mau ngobrol-ngobrol bareng kita di sini, dan buat teman-teman semuanya yang nonton ya. Semoga kisah Mbak Hanifah ini bisa menginspirasi kalian semua dan menunjukkan bahwa selama kita punya tekad yang tinggi, punya tekad yang kuat, punya usaha yang kuat,
itu pasti nggak ada yang nggak mungkin untuk dicapai. Dan buat Mbak Hanifah, semoga goalsnya semoga bisa tercapai ya, yang Amin. mengikuti Asian Games. Nah, baik, sampai di sini saja obrolan kita hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Bye bye.